Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Ahyarudin M. Hum selaku dosen pengampu mata kuliah morfologi dan sintaksis. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan jumlah anggota 6 orang, yaitu pertama Ajeng Widya Mayasari dengan NIM A1B1200078, kemudian ada Eka Sefrina dengan NIM A1B1200085, kemudian Jiwanda Agri Yusuf dengan NIM A1B1200087, Linda Pangesti A1B1200083, kemudian Siska Nurfadilah dengan NIM A1B1200082, dan yang terakhir adalah Suci Safitri dengan NIM A1B1200079. Di sini kami akan memaparkan mengenai bentuk-bentuk kalimat. Namun sebelumnya kita harus mengetahui apa pengertian dari kalimat tersebut. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan ataupun tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Contoh dari kalimat adalah 1. Ibu memasak. 2. Ibu memasak sayur lodeh kesukaanku. 3. Seminggu sekali ibu memasak sayur lodeh kesukaanku. Adapun ciri-ciri dari kalimat adalah sebagai berikut. 1. Terdiri atas satu kalimat atau lebih. 2. Mengandung klausa atau tidak. 3. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik, turun, keras, lembut, di sela jeda, dan diakhiri dengan intonasi akhir. Keempat, dalam wujud tulisan, kalimat diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Bentuk kalimat yang pertama adalah kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif dipakai jika penutur ingin menyatakan sesuatu dengan lengkap pada waktu ia ingin menyampaikan informasi kepada lawan berbahasanya. Kalimat deklaratif umumnya digunakan oleh pembicara atau penulis untuk membuat pernyataan, sehingga isinya merupakan berita bagi pendengar atau pembacanya. Contoh dari kalimat deklaratif adalah yang pertama, tadi pagi ada tabrakan mobil di dekat Monas. Kedua, saya lihat ada bus masuk Ciliwung tadi pagi. 3. Waktu ke kantor, saya lihat ada jeep menabrak becak sampai hancur. Kalimat imperatif, yakni kalimat perintah atau suruhan dan permintaan jika ditinjau dari isinya. Dapat diperinci menjadi 6 golongan. Pertama, perintah atau suruhan biasa, yakni jika pembicara menyuruh lawan bicaranya berbuat sesuatu. Kedua, perintah halus, yakni jika pembicara tampaknya tidak memerintah lagi tetapi menyuruh, mencoba, atau mempersilahkan lawan bicara sudi berbuat sesuatu. Ketiga, permohonan, yakni jika pembicara menyuruh demi kepentingannya minta lawan bicara berbuat sesuatu. 4. Ajakan dan harapan, yakni jika pembicara mengajak atau berharap lawan bicara berbuat sesuatu. 5. Larangan atau perintah negatif, yakni jika pembicara menyuruh lawan bicaranya agar jangan melakukan sesuatu. 6. Pembiaran jika pembicara minta agar jangan dilarang. Kalimat imperatif memiliki ciri formal seperti berikut. A. Intonasi yang ditandai nada rendah di akhir tuturan. B. Pemakaian partikel penegas, penghalus, dan kata tugas ajakan, harapan, permohonan, dan larangan. C. Susunan inversi, sehingga urutannya menjadi tidak selalu terungkap predikat subjek jika diperlukan. D. Pelaku tindakan tidak selalu terungkap. A. Kalimat imperatif tak transitif. Kalimat imperatif tak transitif dibentuk dari kalimat deklaratif yang dapat berpredikat verba dasar, frasa, adjektiva,
dan frasa verbal yang berprefiks ber atau meng ataupun frasa proposisional. Contoh sebagai berikut. Kamu berlibur ke tempat nenekmu. Berliburlah ke tempat nenekmu. Engkau menyeberang dengan hati-hati. Menyeberanglah dengan hati-hati. Pada contoh di atas, tampak bahwa naik predikat verba dasar dan predikat adjektiva maupun verba tuturan tidak mengalami perubahan apa-apa. B. Kalimat imperatif transitif. Kalimat imperatif yang berpredikat verba transitif mirip dengan konstruksi kalimat deklaratif pasif. Petunjuk bahwa verba kalimat dapat dianggap berbentuk negatif ialah kenyataan bahwa lawan bicara yang dalam kalimat deklaratif berfungsi sebagai subjek pelaku menjadi pelengkap pelaku, sedangkan objek sasaran dalam kalimat deklaratif menjadi sasaran dalam kalimat imperatif. Contoh sebagai berikut. Engkau mencari pekerjaan apa saja. Carilah pekerjaan apa saja. C. Kalimat imperatif halus. Di samping bentuk pasif yang baru saja dibicarakan, bahasa Indonesia juga memiliki sejumlah kata yang dipakai untuk menghaluskan isi kalimat imperatif. Kata seperti tolong, coba, silakan, sudilah, dan kiranya. Contoh sebagai berikut. Tolong kirimkan kontrak ini. Tolong kontrak ini dikirim segera. Tolonglah mobil saya dibawa ke bengkel. Tolong bawalah mobil saya ke bengkel. Baik, materi selanjutnya mengenai kalimat imperatif permintaan, yaitu kalimat yang kita gunakan untuk mengungkapkan permintaan. Sebagai contoh, minta perhatian saudara-saudara, lalu contoh yang kedua, minta ampun. Adapun kalimat imperatif ajakan dan harapan. Di dalam kalimat imperatif ajakan dan harapan, tergolong kalimat yang biasanya didahului oleh kata ayolah, marilah, harap, dan hendaknya. Sebagai contoh, ayolah masuk. Lalu contoh yang kedua, ayo kita beristirahat sebentar. Selanjutnya kalimat imperatif larangan. Kalimat imperatif akan bersifat larangan dengan adanya kata janganlah. Sebagai contoh, jangan kamu naik, janganlah kamu ke sana dulu. Selanjutnya kalimat imperatif pembiaran, yang juga termasuk dalam kalimat imperatif adalah pembicara yang dinyatakan dengan kata biarkanlah. Sebagai contoh, biarlah saya pergi dulu, kau tinggal di sini. Selanjutnya, biarlah kita bekerja di kebun sekarang. Baik, materi selanjutnya mengenai kalimat interrogatif. Kalimat ini kita kenal juga dengan kalimat tanya. Secara formal ditandai oleh kehadiran kata tanya seperti apa, siapa, di mana, berapa, kapan, mengapa, dan bagaimana, dengan atau tanpa partikel kah sebagai penegas. Kalimat interrogatif diakhiri dengan tanda tanya pada bahasa tulis dan pada bahasa lisan dengan suara naik, terutama jika tidak ada kata tanya atau suara menurun. Sebagai contoh, apa yang menyebabkan mobil itu kecelakaan? Lalu contoh yang kedua, kapan saudara berangkat ke Singapura? Contoh yang ketiga, mengapa dia gagal dalam ujian? Baiklah, materi selanjutnya adalah kalimat ekslamatif. Kalimat ekslamatif adalah kalimat yang juga dikenal dengan nama kalimat seru. Secara formal ditandai oleh kata alangkah, betapa, atau bukan main pada kalimat berpredikat adjektival. Kalimat ekslamatif biasa digunakan untuk menyatakan perasaan kagum atau heran. Cara pembentukan kalimat ekslamatif dari kalimat deklaratif mengikuti langkah-langkah berikut ini. A. Balikan urutan unsur kalimat dari subjek predikat menjadi predikat subjek. B. Tambahkan partikelnya pada adjektiva P. C. Tambahkan kata seru seperti kata alangkah, bukan main, atau betapa di muka P jika dianggap perlu. Dengan menerapkan kaidah di atas, kita dapat membuat kalimat ekslamatif dari kalimat deklaratif seperti pada contoh berikut ini. Contoh kalimatnya, pergaulan mereka bebas. Yang pertama, bebas pergaulan mereka mengikuti kaidah A. Yang kedua, bebasnya pergaulan mereka mengikuti kaidah B.
Yang ketiga, alangkah bebasnya pergaulan mereka, bukan main bebasnya pergaulan mereka, betapa bebasnya pergaulan mereka mengikuti kaidah C. Dengan cara yang sama, kita dapat memperoleh kalimat ekslamatif B dari kalimat deklaratif A pada contoh berikut ini. Contoh kalimatnya seperti anak itu memang bodoh. Bisa digunakan alangkah bodohnya anak itu, bukan main bodohnya anak itu, betapa bodohnya anak itu. Contoh yang lainnya seperti kalimatnya pandangannya revolusioner. Bisa digunakan alangkah revolusionernya pandangannya, bukan main revolusionernya pandangannya, betapa revolusionernya pandangannya. Baiklah, materi yang berikutnya yakni kalimat inversi. Dalam bahasa Indonesia ada satu pola kalimat yang mana predikatnya selalu mendahului subjek. Dalam hal ini disebut dengan kalimat inversi. Kalimat inversi yakni kalimat yang urutannya terbalik. Umumnya mensyaratkan subjek yang tak definit. Contohnya pada kalimat pertama, ada tamu. 2, ada seorang tamu. 3, ada pencuri di halaman. 4, ada seorang pencuri di halaman. Contoh tersebut merupakan contoh kalimat yang berterima. Sedangkan contoh berikut ini, ada tamu itu. Contoh yang kedua, ada tamu tersebut. Yang ketiga, ada pencuri itu di halaman. Yang keempat, ada pencuri ini. Merupakan contoh kalimat yang tak berterima. Perlu diperhatikan bahwa kata ada juga dapat ditentukan sesuai dengan urutan yang sebenarnya, yakni sesudah subjek. Akan tetapi, urutan tersebut dapat mengandung makna yang berbeda. Contohnya pada kalimat berikut ini. Kalimat yang pertama, ada buku di meja. Kalimat yang kedua, buku itu ada di meja. Pada kalimat pertama, kita berbicara tentang adanya benda yang dinamakan buku, dan benda itu terletak di meja. Jadi, buku yang dimaksud tidak bersifat definis. Lalu, pada kalimat kedua, kita mengacu ke benda tertentu yang telah kita identifikasi sebelumnya sebagai buku, dan buku itu ada di meja. Perbedaan kedua kalimat itu tampak pula pada wajib tidaknya verba. Pada kalimat pertama, verbanya wajib hadir, sedangkan pada kalimat kedua, verbanya dapat dihilangkan. Saya akan menjelaskan mengenai kalimat lengkap dan kalimat tak lengkap. Kalimat lengkap adalah kalimat yang setidaknya terdiri dari gabungan minimal satu buah subjek dan satu buah predikat. Kalimat majas termasuk dalam kalimat lengkap. Contoh kalimat lengkap yaitu yang pertama, Presiden SBY membeli buku gambar. Presiden SBY merupakan subjek, membeli merupakan predikat, dan buku gambar merupakan objek. Contoh yang kedua yaitu si Jarwo pergi. Si Jarwo merupakan subjek, pergi merupakan predikat. Contoh yang ketiga yaitu PKI digagalkan TNI. PKI termasuk subjek, digagalkan termasuk predikat, dan TNI termasuk objek. Selanjutnya yaitu kalimat tak lengkap. Pada dasarnya kalimat tak lengkap adalah kalimat yang tidak ada subjek atau predikatnya. Hal itu biasa terjadi dalam wacana karena unsur yang tidak muncul sudah diketahui atau disebutkan sebelumnya. Contohnya yaitu, saya bertanya, kamu tinggal di mana Siska? Dan Siska pun menjawab, saya tinggal di kampung Melayu. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.